Shalom dan selamat pagi saudaraku. Puji syukur kepada Tuhan pagi ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Sebelum mendengarkan dan menerima firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kembali kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pagi ini. Jamah hati kami Tuhan agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah Kristus sebagai Imam Besar Agung. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 9 ayat 11-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara sekalian, keimamatan Kristus tidak dapat disamakan dengan pribadi dan peran para imam lain yang hidup di zaman Perjanjian Lama. Mengapa? Para imam di Perjanjian Lama mempersembahkan hewan sebagai korban penghapusan dosa, dan itu hanya menutup dosa untuk sementara waktu. Tetapi pengorbanan Kristus itu sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Ini berarti karya keselamatan yang dikerjakan Kristus dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban dapat menyelamatkan semua orang berdosa yang mau percaya kepadanya dari zaman ke zaman. Saudaraku, Alkitab secara tegas menyatakan bahwa keimaman Kristus itu tidak akan pernah dapat beralih atau tergantikan oleh siapapun. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, dan Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melaluinya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Melalui karya pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya ini, setiap kita yang percaya kepadanya beroleh keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Bapa, mendapat pengampunan dosa dan keselamatan yang pasti dan bersifat kekal. Dialah Imam Besar Agung yang sanggup menyelamatkan, dan tidak ada lagi yang dapat manusia lakukan untuk menambahi atau mengurangi kesempurnaan korban Kristus. Saudaraku, firman Tuhan tertulis, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita
dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kristus yang membawa korban yang sempurna dan tak bercacat, yaitu tubuhnya dan darahnya, menghasilkan pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan Yesus, Imam besar yang agung dan mulia. Kiranya Roh Kudus bimbinglah kami agar kami mendapat menjalankan kehidupan dengan benar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.